Oke, keren. Ya, oke. Oke, kita mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hoye Morgan, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pak. Kalau sudah bahasa-bahasa dari mana-mana, terus terakhir kita mulai. Ken kabarin, Bok dan beli. Hati-hati, Pak. Sudah becik-becik, sudah selesai sudah itu. Sudah. Oke, good. Udah sampai di mana nih perjalanan Anda? Kayaknya udah selesai semua ya. Udah saya komentarin semua 10, bahkan The Silent Golden Man yang bernama Tuan Suparsa Made sudah saya komentari juga. Itu namanya The Silent Golden Man. Orang yang diam terus sambil menatapku sambil curiga gitu. Anda kalau jadi detektif keren tuh. Ngeliatin gini memandang tapi cepet ketembak. Loh itu nggak bereaksi dia diem terus. Tuan Made Suparsa, can you hear me, man? Hi man, can you hear me? Yeah, are you ready? itu kan. Hi man, halo. Oh ternyata nggak dengar. Bukannya pendiam ya, nggak dengar saya. Oke, ada ini kita jadi 3, 6, 9, 11. Memang 11 kita. Satu salah orang itu. Kelompok 4 yang tersesat. Nggak masuk. Jangan dikeluarin biar di sini aja. Niko, Dokter where are you Niko, going, Pak. Niko? Siapa itu? 04 itu. Niko Hapriha. Niko Hapriha itu siapa? Hai Niko. Can you hear me, Niko? Sesat, Pak. 04 ini. Ini Anda di grup sini ya memang ya? Anda di kelompok mana? 4 atau 3? Ya sudah. Enggak, suara saya dari Sumber Sari bisa dengar, Sumber Sari, bok-bok yang di Sumber Sari. Dengar ya. Oke. Rasanya sudah saya tengok semua nih. Oke. Jadi memang kita 11 ya? 11 atau 10? 10 orang, Pak. 10, Pak. Kayaknya 1, 2, Dokter 3, Niko 4. salah masuk room, Pak. Hai Niko. Woi. Di sini nggak ada pasien. Go away, man. Ketinggalan. Itu ketinggalan nanti sama yang lain. Nggak apa-apa, di sini aja. Lu nggak usah ke sana, biar aja. Biar jadi anak hilang di sana. Oke, good. Semua sudah rasanya udah saya tengokin ya. Sudah saya komenin semua. Ada yang belum, ada yang masih kirim yang belum saya halu-haluin. Siapa? Oke. Ada. Kalau tidak ada yang jawab berarti sudah semua tuh. Oke, berarti sudah selesai. Kemudian pertanyaan saya sekarang karena ini sudah satu. Oh, enggak, masih satu ya, no, kenapa? Hai Nico, silent dong. Buat saya kaget aja.
Ya memang kalau dokter kadang-kadang jam bicaranya ada tertentu tuh, jam-jam sekian sampai jam sekian. Jadi ini jam bicara dia nih. Um, Sekarang tinggal tinggal bahan tayang nih. Bahan tayangnya udah pada bikin belum? Ken bahan tayang Belum, Mbak. Sementara proses, Pak. sementara. Sementara proses, kata-kata sementara itu enak sekali itu. Sementara Pak. Kapan permanen? Oke, kapan permanen? Kapan permanennya? Siapa yang udah selesai? Saya cek ya, saya cek ada nggak yang sudah ngirim. Belum ada ini, belum ada yang memamerkan. Kalau ada yang memamerkan, saya pamerkan di sini. Tapi intinya gini, ya Anda rasanya udah siap, bahan Anda sudah siap. Jadi kalau Anda mau sempurna di rancangan, rasanya ya enggak lah ya. Nah, kan ini namanya juga kalau Anda sudah sempurna berarti Anda sudah nggak perlu lagi second opinion dari penguji kan gitu ya. Oke, itu penting. Jadi jangan takut pada komentar penguji. Ada yang gugup sekali dikembaliin lagi, udah tinggal lanjutkan, kembaliin lagi ke saya, Pak, ini bagaimana gugup, ikut takon gugup ya. Gugup. Jadi ada yang senyum di sini berarti dia yang gugup. Jadi jangan lihat orang senyum. Jangan senyum supaya nggak ketahuan sama si Agus. Kalau Agus gugup, keliru saya. Agus nggak gugup, Agus nggak gugup. Gagap dia. Oke, jadi gugup, seperti Pak. itu. Anda Iya, sudah stres dari sekarang, Pak. nggak penting amat ya. It's normal, it's human, kata-kata tuan bule, it's human, itu manusiawi gitu ya, bahwa pada saat sama lah seperti saya begitu mau ketemu Anda juga ada sedikit nervous. Jangan-jangan saya nggak bisa nyelesain gitu ya, padahal saya tidak bukan pemuas Anda gitu ya. Saya tidak memuaskan, saya bukan pemuas gitu, tapi tetap kata-kata nervous itu ada. Apalagi menghadapi yang disebut dengan penguji. Kenapa? Mental kita itu udah dihancurin sejak kita TK, itu udah dihancurin. Yang namanya guru itu dewa. Kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, apalagi kuliah itu lebih borju lagi. Makanya saya nggak mau sekolah di Indonesia, sorry ya. Nah itu karena coba lihat itu gayanya tinggi, asisten Anda, apalagi yang dokter-dokter itu, kalau koas itu dokter-dokter itu tengilnya saya lihat di rumah sakit itu memperlakukan Anda itu. Makanya Anda kalau sudah jadi dokter nanti jadi guru yang ngajarin muridnya jangan tengil kayak senior Anda. Saya lihat kalau lagi teman-teman saya itu koas itu memperlakukan muridnya. Jadi mental kita hancur di situ. Mental kita hancur sehingga begitu kata-kata Anda nanti ini ada pengujinya loh, sudah mulai adem tangannya. Padahal enggak juga. Kita sudah tanamkan penguji itu memberi opini. Memang dia di tangan dia ada nilai gitu ya. Tapi what is a number gitu? Nomor-nomor itu apa sih artinya buat Anda? Setelah jadi pegawai kayak saya gini, Anda tanya, Bapak dulu ranking nggak di waktu di Latsar? Memang kita perlu yang terbaik, oke gitu. Tapi sekali lagi, what is a number? Nomor itu apa sih gitu ya? Tapi Anda konsepnya adalah saya akan berbuat yang terbaik untuk organisasi saya. Itu penting daripada Anda membuat itu menjadi sempurna sehingga saya komentar beberapa teman saya yang sudah terdahulu, saya katakan, Anda ini kok kayak apa ya, sinetron Korea ya. Jadi tolong nanti dilihat lagi yang kayak sinetron Korea. Sekantor sekecil itu Anda membuat janji mau keluar. Nggak gue banget kayaknya. Janji, men. Membuat janji dengan mentor.
mentor menentukan waktu. Waktu telah ditentukan, akhirnya ketemu, lama banget. Kan mentor tinggal ketok aja pintunya, jeder, wong kita sekantor gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Dia berpikir tentang kekuatannya untuk menghadapi penguji, bukan menghadapi kenyataan hidup gitu. Jadi tolong deh saya ada yang saya komentarin, ada yang enggak. Saya bilang Jadi yang konsultasi mentor, melakukan janjian ke mentor, ditimbang-timbang, bener gitu nggak sih gitu. Kalau nggak bener gitu nggak usah deh kalau menurut saya. Kenapa? Karena kayak sinetron Korea, nanti ada berdiri di depan saya, terus saya takutnya saya ketawa ngakak di depan Anda. Gitu. Korea gitu. Kan nggak enak ya. Saya ini kan saya harusnya melindungi Anda dari ketawaannya si penguji, tapi saya ketawa ngakak gara-gara nonton Korea sinetron. Oke, that's all. Ya, jadi pemikiran Anda harus sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah di kerja Anda. Kalau Anda ingin sebagus mungkin di depan penguji waktu seminar, it's okay. Tapi nggak perlu terlalu gugup, oke? Karena mereka akan memberikan opini untuk memperbaiki apa yang Anda buat. Seperti Anda kirim ke saya. Saya yakin ada yang adem mau ngirim send itu, iya enggak. Padahal yang adem saya kalau sudah terima WA Anda, aduh, nggak bisa tidur lagi nih. Buka. Yang adem saya. Ada yang sopan sekali, maaf Pak, ini saya kirim lagi. Pulsa habis untuk kita kata-kata maaf. Makanya saya nggak pakai kalimat, saya kirim lagi balik gitu, supaya pulsa saya nggak habis. Oke, kita bersenang-senang aja ketemu hari ini. Dari yang sudah saya komentari, ada nggak yang masih ingin dipertanyakan saat ini? Karena saya lihat Anda sudah siap untuk bertarung melawan singa dari Marunda. Oke, silakan. Ada ujiannya kapan ya? Bukan Selasa ya? Masih kapan ya? Hari Selasa, Pak. Selasa, Pak. Seminarnya kapan? Selasa tanggal 8. Masih lama kali ya? Hah? 3. Tanggal berapa beli? Jangan sepotong-sepotong dong beli. Tanggal 8, Pak, hari Selasa. Ekspresinya tuh 8 ya. Tanggal berapa? You ini memang sama D ini. Tanggal berapa? Tuan Supar Samade. Tanggal 8, Pak, hari Selasa. Oh, 8. Baru ini keren Tuan. Tanggal 8 tuh kapan dia tanggal 8 tuh dia? 4 hari, 3 hari, 4 hari. Hari Selasa, Pak. Oh iya bener, berarti ada yang Selasa ya. Bener, ada yang Selasa. Kalau 72 kapan? 72 ini ya, 22 yang selama. Oke, sorry. Sama-sama duanya. Oke, Anda Selasa. Selasa masih lama juga sih. Minggu, Senin. Kalau Anda yang normal, ketemu saya 2 kali, langsung besoknya libur 1 hari seminar. Gitu. Jadi Anda lebih longgar ya, lebih longgar. Jadi bukan berarti Anda Anda punya kesempatan untuk membuat sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu artinya ya selagi Anda ada waktu, selagi kalau bisa membuat lebih baik, kenapa tidak gitu. Jangan terus salah-salah aja deh, gak ada yang penting kan belum ada cerita yang nggak lulus gara-gara seminar, gara-gara memang iya gitu ya, memang iya, tapi kan Anda itu dilihat mentor Anda akan menilai Anda gitu ya. Kalau kami menilai angka 1 kali lepas selesai itu. Tapi mentor Anda akan mengikuti Anda sepanjang masa. Jadi itu waktu seminar gitu. Ya itu mentor yang kalau saya udah lupa yang mana gitu ya. Karena saking banyaknya orang yang saya kawal untuk seminar. Tapi mentor yang ngawal cuma satu-satu nih. Nona-nona cantik dan Tuan Suprasamade ini. Nanti kalau seminar ngomong ya Tuan Suprasamade ya, jangan terus diem aja gini. 8
tujuh gitu. Jadi nakut-nakutin saya aja. Ah gitu dong, senyum. Oh, senyum gitu itu udah keren tuh. Sudah ruangan ini sudah ada di room. Oke, ada pertanyaan sampai di sini yang sudah saya kembaliin dengan koreksi-koreksi? Enggak. Udah cukup bilang ya. Oke. Saya khawatirnya begitu jelas-jelas habis itu WA satu-satu. Pak, bagaimana ini Pak? Itu namanya nakal, Anda ini nakal. Walah. Ada nih yang nakal-nakal gitu sudah nih nanti saya kasih tahu nanti ini Tuan Suprasa mati saya kasih tahu nanti. Yang mana temannya yang nakal. Oke, good. Kalau itu tidak, oke, Anda silahkan membuat bantaian. Jadi intinya begini. Bantaian Anda nanti saya akan kasih waktu 15 menit untuk memaparkan. Karena saya yang moderator, saya akan pegang kendali itu. Anda saya kasih 15 menit itu norma dari peraturan lembaga administrasi negara. Kesempatan rel 15 menit. Tapi jangan dihabisin semua. Karena yang pertama Anda ingin memamerkan sesuatu, bukan ngajarin sesuatu kepada saya, kepada penguji, oke? Jangan berpikir saya akan jelaskan sejelas-jelasnya kepada penguji, enggak penting. Enggak penting. Jadi misalnya menunjukkan tentang memilih isu. Isu saya ada 3 nih, ya 1, 2, 3. Kemudian saya pilihnya itu melalui pakai APKL atau USG atau dua-duanya ini prosesnya seperti ini. Jadi ini kalimat ini bukan kalimat dipotong ya, kalimat utuh saya seperti ini. Akhirnya saya dapatkan yang terpilih adalah ini, yang bunyinya adalah saya bacakan. Rendahnya nilai, nah, itu baru dibaca di situ. Oke, jangan Anda terus baca satu-satu. Saya punya isu 3. Yang pertama adalah, kedua adalah 3. Itu udah mulai itu naik asam lambung tuh. Si pengujinya sudah mulai cari-cari antimu gitu. Asam lambung udah mulai naik. Gitu. Jadi gitu. Singkat tapi cerdas gitu. Ada smart gitu. Mana yang nggak penting-penting nggak usah yang ditekan, yang Anda pamerkan bahwa Anda memilihnya itu pakai proses loh gitu. Oke? Saya nggak asal-asal pilih loh, walaupun angkanya kan Anda karang-karang 5, 4 dicocok-cocokin USG. Oh 5 ya, saya maunya yang ini, saya kasih 5 dulu akhir. I know that. Saya sudah tua, saya udah tahu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tampilkan bahwa Anda memilihnya itu pakai proses. Oke? Setelah ini nggak saya dapat, maka saya analisis kembali apa penyebabnya. Jadi Anda kayak orang yang memang nggak tahu apa sih penyebabnya. Pakai ekspresi, kayak film Korea juga boleh. Apa sih? Saya misalnya pakai fishbone. Oke, tunjukkan aja fishbone. Ini fishbone, proses fishbone yang saya cari melalui. Anda sebutkan itunya boleh, besar-besarnya. Apakah dari manusianya, apakah dari ininya, apakah dari ininya, apakah dari ininya. Dan ternyata lagi gitu. Jadi Anda ada kejutan-kejutan gitu. Dan ternyata yang menurut saya yang dominan itu adalah dari spek ininya. Maka itu yang saya jadikan gagasan. Jadilah gagasan gitu. Gitu nyambung gitu. Jadi jangan usahakan tidak membaca. Anda tahu itu. Kalau gugup lihat slide boleh gitu. Makanya kenapa harus ada slide? Sebetulnya slide itu cuma untuk menggiring otak kita, bukan untuk dibaca. Oke, itu rumusnya. Supaya Anda kelihatan keren tuh, kelihatan. Jadi lirik lagi itu cuma membangunkan otak yang lagi tidur, yang lagi kacau gitu. Oh, ingat lagi ini. Gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan berpikiran untuk
memberi penjelasan kepada kami-kami yang di situ duduk di situ sejelas-jelasnya. Karena kami tidak sedang belajar, oke? Kami ini sedang menonton hebatnya anak ini apa sih? Hebatnya CPNS ini apa sih? Gitu. Oke, itu. Kalau toh saya nggak paham, oke? Kalau toh penguji nggak paham, dia punya hak, punya waktu untuk bertanya. Itu yang penting. Jadi biarin aja kalau dia nggak paham, urusan dia lah. Supaya dia tanya. Kalau dia nggak tanya, ya urusan dia juga. Nggak penting-penting amat kan gitu. Tapi kalau kalau lagi-lagi saya mengajar, memberikan materi, memang saya akan transfer of knowledge-nya ada. Gitu. Itu kekuatan saya, transfer of knowledge gitu. Bukan Anda lagi menonton demonstrasi saya, sistem-sistem gitu, enggak. Tapi knowledge-nya yang saya transfer itu yang jadi penting. Nanti pada saat ada ujian, Anda tidak lagi mentransfer knowledge, tapi mentransfer kehebatan Anda. Jadi kalau selama hidup itu nggak boleh sombong, besok itu hari Selasa Anda harus sombong, gitu ya. Ingat ya itu, Anda harus sombong. Ini nih, sistemnya ini nih, wah itu kan artinya sombong. Supaya ciut itu nyalinya penguji, oke? Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu di struktur dari bahan tayang itu. Yang pertama pengantar, pembuka ya. Pembuka itu isinya secara umum memperkenalkan siapa saya dan apa saya. Oke. Siapa saya itu Anda sebutkan. Saya Nikade Maria Kristianti, nomor ini sekian, ini daya dari instansi ini. Itu siapa saya. Nah, ketika masuk apa saya itu adalah masalah posisi saya ada di mana. Itu Anda misalnya ini adalah struktur kantor saya dan ini kantor saya loh begini. Terus ini struktur organisasi dan saya ada di sini. Jadi nggak perlu dibaca. Ini tugas pokok fungsi saya ada sekian. Kalau misalnya mau ditampilkan boleh. Ini tugas pokok fungsi ada 12 misalnya. Saya ditempatkan di sini dengan fungsi ini dan yang saya angkat di dalam permasalahan itu adalah fungsi saya yang nomor 3 misalnya. Anda boleh baca, boleh sebut itunya, boleh sebut nomornya aja, silakan. Gitu. Itu apa dan siapanya. Oke? Anda nggak perlu lagi bercerita tentang teori-teori. Teori APKL ialah nehi banget gitu ya. Terus kemudian Anda apalagi menceritakan aneka. Akuntabilitas itu terdiri dari enggak. Nehi. Enggak, bukan itu. Oke. Anda terus dari situ saya mendapatkan sekian isu. Langsung masuk ke isu. Isunya sekian. Terus dan isu dari 3 isu ini saya pokok pakai begini. Kemudian setelah itu jadi ini dan ini kemudian Anda nanti yang agak sedikit berlama-lama adalah pada waktu Anda bercerita tentang nilai-nilai, oke? Nah, karena yang akan Anda praktekkan adalah nilai-nilai itu, gitu. Oke? Jadi pada waktu Anda menggandengkan nilai, jadi saya melakukan konsultasi bermentor, itu terjadi dalam 3 tahapan, misalnya tahapannya adalah seperti ini Anda sebutkan outputnya boleh, dan itu ada outputnya masing-masing, dan ini yang saya praktekkan adalah akuntabilitas, adalah selain akuntabilitas, Anda sebutkan sains apa namanya, indikatornya juga boleh. Saya ini sedang melakukan nilai ketuhanan, nilai ini gitu. Jadi seperti itu. Nanti Anda di situ yang karena inti dari Anda latihan dasar ini adalah ada di situ. Oke? Bukan cerita yang tadi yang inovasi-inovasi yang hebat-hebatnya kegiatan Anda melalui tadi itu adalah kendaraannya, oke? Dengan kendaraan yang hebat Anda sedang melakukan mengaktualisasi tentang kehebatan attitude Anda yang tertuang di dalam aneka. Oke. Kayak serem gitu ya. Ini harus saya buat serem gitu sedikit kayak drama gitu.
Oke. Ini serem-serem amat sih gitu. Kemudian itu tiap hari saya serem-serem gitu. Tapi tambah gemuk dia karena saya takut-takutin terus. Oke, ada lagi yang ingin dipertanyakan. Oke, ada pertanyaan kok lagi. Belum ada yang tanya. Ini Tuan Suparsamadi ini udah mulai goyang nih, udah mulai tanya. Saya harus siap-siap menjawabnya. Jawabnya Bapak Mandi. Ada di serius sekali Tuan. Senyum dong. Ya. Puas sudah. Saya lihat senyum Anda itu udah puas sekali. Pagi menjadi indah. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan tentang Anda akan paparan nanti. Itu skenario-nya 15 menit. Oke? 15 menit, tapi usahakan tidak sampai deh. 10 menit itu aja udah lama buat kami. Oke? Paling 10 menit lah ya. Oke, dokter. Dokter. Siapa ini yang tanya? Pak, saya Pak. Iya, Ibu Veronica. Saya bukan mau bertanya Pak, terus terang di antara semua mungkin saya yang agak gaptek di sini. Jadi masih sementara belajar juga Pak, khususnya untuk buat PowerPoint. Dari Bapak kirim kembali saya punya hasil rancangan, Bapak suruh bikin bahan tayang. Sudah macet saya di situ Pak, karena masih belajar untuk mau buka PowerPoint, tanya sana sini sama teman-teman. Terus terang Pak, saya agak gaptek, tapi puji Tuhan ini karena kegiatan ini ada banyak hal yang justru membuat saya semakin suka jadinya di depan laptop, tapi masih dalam proses belajar sih. Sekarang Pak, kalau boleh saya diizinkan untuk belajar untuk cara share screen Pak. Soalnya selama dapat materi atau tugas lalu saya belum pernah tampil untuk cara share screen. Ya, saya takutnya nanti Pak di ketika ujian saya nggak tahu bukanya, soalnya kan sendiri. Oke. Boleh Pak? Saya hanya boleh. Belajar cara share screen aja. Jadi gini rumus share screen. Anda buka dulu sebelum share screen. Anda buka dulu dari filenya yang Anda mau share. Itu harus disiapkan dulu. Jangan Anda share dulu baru Anda mencari filenya, jangan. Anda siapkan dulu filenya. Anda sekarang udah buka filenya di situ, sudah siapkan file yang mau di-share. Belum Pak. Anda buka dulu. Di file Anda. Anda buka file dulu, gitu. Karena kalau nanti di-share dulu baru dibuka, biasanya nggak mau terbuka dia. Oke, good. Keren nih. Pertanyaan keren nih. Keren. Suka saya, begitu. Jangan sampai nanti macetnya pada pas seminar gitu ya. Jadi dari A sampai Z deh, boleh sekarang. Jangan sampai ada yang nanya, Pak, nanti di seminar bernapasnya bagaimana? Ya seperti itu. Jangan. Saya bilang A sampai Z itu termasuk ini gitu. Jangan sampai tanya bernapas. Nanti Tuan Agus bilang, saya bisa Pak bikin napas buatan. Agus, kenapa kamu wajahnya tegang sekali Agus? Lihat Agus sekarang sudah Agus Pak, begini Pak. Sudah, oke. Di bawah itu ada tulisan share screen hijau itu. Di bawah. Ibu. Share. Yang ada tanda panah ke atas itu ya Pak? Ya, oke. Itu diklik ya Pak? Diklik gitu ya. Sudah Pak. Terus ada di layar ada keluar file-file yang terbuka kan? Di layar ada beberapa file. Oke, file yang Ibu buka tadi, klik itu. Yang Ibu buka tadi apa tadi? Klik itu. Sudah Pak, kelihatan? Di bawahnya ada tulisan share. Setelah itu diklik, di bawahnya ada tulisan share. Kita kalau keluar tepuk tangan nih sama-sama ya. Share. Awas, siap. Oke, sudah share. Begini Pak. Keren. Gitu Bu. Jadi kalau sudah ter-share gini, Ibu tanya apakah sudah terlihat, karena biasanya karena Ibu lambat
lambat ininya, nggak terlalu bagus sinyal, Ibu sudah kelihatan di sana, kami belum. Ibu sekedar ngecek aja, sudah mohon izin apakah sudah kelihatan gitu. Saya nanti akan jawab. Saya yang akan menjawab nanti di seminar. Oke, silakan gitu ya. Oke, Misalnya. Pak. Oke, jadi Anda sudah siap ini. Nah, sekarang kalau Anda ingin menampilkan dengan lebar ya kayak biasanya, buka di full screen tadi di bawahnya, di sebelah kanannya gambar Anda itu akan ada titik-titik apa namanya untuk membuka screen yang lebar. Diklik gitu, klik, nanti akan kelihatan Gimana saya tidak lihat. di bawah kanan ke arah kanan terus ke kanan. Bukan itu. Terus ke bawah ke kanan. Kanan Anda itu mana ya? Itu ke kiri, kebalikannya ke arah balikannya. Nah, yang di bawah situ di kelompok itu ada gambar layar di bawahnya. Bawah, turun, sebelah kanan lagi, bukan itu. Satunya lagi, 1, 2, itu. Ini Pak. Lewat kanan lagi. Bukan gitu, bukan. Kalau gitu ke kiri. Ke kiri atau ke kanan ya? Yang di sebelahnya 65% gitu, yang di sebelahnya 65%. Ini, Pak. Nah, itu tuh. Klik. Diklik. Sudah ditunggu nanti akan terbuka lebar. Tepuk tangan lagi. Sudah. Ini nih. Jadi disinilah Anda memperkenalkan diri Anda. Jadi perkenalkan, saya ini, dan ini adalah rancangan yang saya persiapkan adalah tentang BTI Alkitab, baca tulis ingat Alkitab di SMP Negeri 1 Abu. Oke. Terus Anda langsung klik lagi. Kalau sudah ada ngomong itu, klik lagi, klik di sembarang tempat boleh. Nanti dia akan berjalan. Ini adalah data saya. Wah, ini nama saya Veronica, ada guru dan oke, klik. Isu yang saya pilih ada 4 seperti ini. Ini usahakan nggak penting-penting amat dibaca. Ada 4 isu yang saya angkat dari sini, ya, yang berkembang di SMP. Langsung klik lagi. Nah, dari isu yang 4 tadi, ya, itu yang saya bilang bahwa saya tapis dengan menggunakan APKL, dan ternyata ternyata bahwa Anda baru tahu kalau yang hebat itu yang ini gitu. Padahal Anda udah tahu duluan kan. Dan ternyata dari APKL saya dapatkan adalah isu yang nomor 2 yang yaitu, nah ini baru dibaca. Boleh dibaca sih. Yaitu rendahnya tingkat kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan di SMP Negeri Satap 2 Ambi Baru. Nah, oke. Terus lanjut lagi, klik lagi. Oke. Ada yang ngeklik, saya ngomong. Ini kan, oh ya ini tadi sudah ya. Oke. Dan ini lanjut lagi. Di sini penyebab ini Anda saya ambil dari Fishbone, Pak. Cuman lantaran saya belum tahu untuk nggak dimasukkan. Belum tahu Pak, sempat di copy nggak ini masih bahan mentah. Nanti berikut saya akan nggak apa-apa. Artinya saya belajar share screen aja dulu. Ya, Anda misalnya ada Fishbone-nya Anda tempel, kalau enggak jadi Anda tinggal ngomong. Dan ini adalah penyebab, ini pun juga boleh. Ini juga boleh kalau Anda nggak mau gambar Fishbone-nya. Penyebabnya ini yang saya proses dengan Fishbone. Kita Fishbone-nya Anda ucap, thread. Gitu ya, jangan lupa itu. Kalau Anda maunya ini aja, nggak apa-apa. Fishbone dari beberapa sumber penyebab, ini yang saya pilih adalah itu. Jadi Anda berproses, nggak tiba-tiba caplok gitu, gitu. Jadi tunjukkan. Dari Fishbone saya dapat yang mana yang Anda pilih. Itu baca aja yang dipilih. Adalah penyebab yang ini yang akan saya selesaikan gitu. Oke. Penyebab yang ketiga, Pak. Penyebab yang akan saya selesaikan adalah dari faktor manusianya, yakni siswa malas baca Alkitab dan seterusnya, ada 3, dan solusinya adalah, Anda baca solusinya aja boleh. Solusinya adalah menghimbau siswa untuk membaca Alkitab setiap jam pelajaran dan belajar memahaminya melalui metode BTI. Nah itu.
Itu udah dapat tuh. Nah, di situ nyambung kan ya. Terus Anda beralih. Jadi nggak usah dibaca semua ini. Oke? Ya, Pak. Beralih. Keren. Ya. Keren nih, keren. Wah, suka saya. Nah, langsung klik. Iya. Wah, keren, keren. Ah, ini gagasan isunya kan. Tadi yang diomong tadi ya. Oke. Langsung. Ini gagasan isu yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, langkah kegiatannya ada 6 gitu ya. Ada 6 seperti ini. Mulai Anda boleh pantas-pantasnya baca atau dibaca satu-satu. Kalau baca satu-satu terlalu lama, pantas-pantasnya saya langkah-langkahnya ada 6, mulai mensosialisasikan hingga mengevaluasi. Nah, ini apa itu? Jadi ada 6. Ya. Oke, langsung keren. Saya akan berbicara yang paling singkat ya. Nah, ini tahapan yang pertama, mensosialisasikan ini. Anda ngomongnya nggak perlu persis ini juga nggak apa-apa. Oke? Jangan sampai nanti Anda mensosialisasikan rancangan kepada mentor, gitu nggak loh. Langsungnya lebih bagus kalau pakai bahasa kita sendiri. Oke? Anda lirik tulisannya, Anda mainkan di kepala. Saya mensosialisasikan ini kepada mentor. Nah, itu kan nggak persis ini kan, gitu. Berarti Anda kelihatan nggak membaca gitu. Nah, ini ada tiga tahapan. Yang pertama saya lakukan konsultasi, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga membahas tentang apa yang saya sosialisasikan tadi. Gitu. Usahakan seperti itu. Jangan dibaca. Satu, berkoordinasi tentang enggak. Anda dengar ya? Anda dengar saya. Berkonsultasi tentang tindak lanjut dari rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kedua, berkoordinasi tentang nggak enak ya, nggak penting-penting amat gitu ya, nggak keren gitu. Tapi kalau Anda ngomong, yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi, kedua berkoordinasi, dan yang ketiga tentunya akan ada pembahasan di situ sih ya. Kasih kata-kata tentunya gitu, kita ajak bahwa itu memang harus begitu gitu. Tentunya Mbak. Gitu. Oke. Nah, langsung dilanjut. Oke. Tahapan pertama. Kedua, oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai akhir. Anda klik. Kalau saran saya, Mbok, sebagusnya gitu ya, di mana Anda menunjukkan nilainya, Mbok? Coba. Rencana di bagian bawahnya, Pak. Setelah ini. Nah, kalau bisa di sampingnya dong. Jadi gini, jadi tulisan kegiatan ini Anda kecilin dikit gitu ya. Ini siswa ini saya sedang mempraktekkan ini. Nggak usah pakai keterangan. Anda tulis singkatnya saja. Misalnya siswa mengerjakan soal dalam ini tahapan kelima ini saya sudah mulai melakukan pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sana yang pertama siswa saya melakukan pretest gitu ya. Nah, pretest ini saya mempraktekkan nilai-nilai di situ. Akuntabilitas ini. Nggak usah dikasih penjelasan nggak usah dikasih narasi indikatornya. Cukup nggak usah indikatornya. Jadi cukup nilai-nilainya aja. Kalau dia tanya tentang itu, Anda bilang pretest kok ketuhanan yang Maha Esa di mana Anda dapat. Nah, Anda baru lihat di siapin kopian, dilihat. Oh, ini ya. Indikatornya. Ya, karena saya pretest itu ini ada hubungannya dengan Tuhan, maka ini ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya gitu. Jadi nanti diomong saja itu. Oke? Iya, Pak. Ya. Oke? Oke, good. Ya, gitu, Bos. Ya. Kalau Anda bisa di tahapan ini dengan bahasa singkat, bisa juga dengan keyword, dengan kata kuncinya. Yang pertama, ini bahasa di buku Anda kan gitu. Siswa mengerjakan soal pretest untuk memanfaatkan pengetahuan amal siswa, gitu ya. Itu kan semua orang udah tahu bahwa pretest itu untuk pengetahuan awal gitu, ngetes ya. Jadi Anda tulis saja yang pertama pretest. Ya udah. Gitu yang pertama pretest. Yang kedua, siswa diberikan teks kitab suci dibagikan 5 kata tanya. Pembagian kata tanya dalam kurung
apa siapa gitu ya, itu boleh ditulis begitu. Jadi kata-kata kuncinya saja yang Anda tulis. Jadi kalau panjang gini cenderung Anda tidak membaca, dan saya pun penonton tidak akan membaca karena saya pingin kata kunci itu terus katanya itu ada saya dengar dari Anda. Ini psikologis ini. Ini psikologis. Sama seperti Anda, mungkin Anda ada yang memperhatikan, ada yang enggak gitu ya. Kalau saya menulis panjang gini, Anda juga mungkin mana yang sementara saya ngomong, sementara Anda membaca gini udah ada dua. Mending kasih kata kunci jegret, pretest. Nomor 1 pretest. Ini yang pertama saya melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan siswa itu seberapa sih. Nah, itu kan pakai bahasa sendiri lebih enak gitu ya. Anda cuma ngelirik gini kelihatan pretest. Jadi gitu. Triknya supaya menarik. Keren nih, keren. Tampil Anda bilang belajar tapi udah keren nih, keren. Gitu, Iya, Bob. Pak. Ada pertanyaan, Bob? Tadi mau tanya apa? Sudah, Pak. Terima kasih. Untuk kembali sekarang saya tidak tahu terus terang, Pak. Ada juga yang tidak tahu tapi tidak ngomong juga. Tapi ini Bob ini jujur sekali. Suka Saya saya. jujur, Pak. Ya, daripada nanti I saya like it. kelabakan ketika ujian, Pak. Keren. Dan saya dibayar untuk nemenin itu. Itu jangan lupa. Nggak usah sungkan-sungkan nanyanya. Karena saya dibayar nih. Nanti negara rugi bayar saya. Nggak ada gunanya. Kalau gini kan ada gunanya ya. Oke, keren. Dan ini juga Anda sudah beramal untuk pembelajaran yang lain. Oke, lanjut. Setelah ini apa Anda? Tahap 6, Pak. Oke, 6 oke. Terus lanjut. Setelah 6 ini? Nah, rencana di sini saya mau buat itu nilai-nilainya, Pak. Tapi nanti saya rubah. Kalau menurut saya nilainya di samping sana. Karena nilai itu menunjukkan tahapan kan. Ya. Ada lengket di tahapan. Saya di sebelahnya itu, jadi ini diatur agak kecil. Kemudian kalimat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi diambil kata kuncinya saja. Terus nilainya ada di sampingnya. Tik. Ini yang saya praktekkan adalah nilai ini. Yang tahap kedua supaya itulah saatnya Anda menunjukkan bahwa Anda mempraktekkan beberapa nilai dalam setiap tahapan. Itu yang nanti di situ matanya penguji itu melek. Karena memang itu yang kita akan praktekkan selama Anda 1 bulan ya. Gitu. Iya, Pak. Jadi kalau Anda kelompokkan gini, ini menjelaskan apa nih, nggak tahu Anda kan gitu. Ini ada di mana, ini anti korupsi itu ada di mana kan nggak tahu. Kalau di sana tadi kelihatan. Jadi kayak semacam kolom gitu. Nomor kegiatan 1, terus tahapannya ini, output nggak terlalu Anda nggak singgung juga nggak apa-apa karena di tabel di buku Anda sudah ada. Oke? Oke. Jadi kalau dia outputnya apa, biar aja dia lihat. Nah, biar aja kalau dia ngomong, saya ingin tanya outputnya. Anda melakukan itu outputnya apa? Nah, ya biasa aja nanya kan gitu ya. Jadi nggak perlu Anda kelabakan. Waduh, saya nggak tulis sih outputnya. Nggak juga. Begitu, oke? Iya, Pak. Kalau ada yang bisa nulis outputnya, ya silahkan. Silakan. Terus apa lagi? Tujuannya saya taruh di bawah, Pak. Tujuan aktualisasi. Nggak apa-apa, terserah Anda mau di mana. Tujuan aktualisasi ini untuk PNS, Anda kan menjelaskannya bagaimana nih? Pasti Anda baca kan? Adalah nggak dengar saya, nggak akan dengar. Dan saya tidak akan membaca tulisan Anda. Itu yang saya sarankan kalau memungkinkan Anda buat kata kuncinya. Jadi tujuan aktualisasi PNS dalam fungsi tugas akan mampu mengimplementasikan profesional untuk menjadikan pelayanan publik berhasil karakter mampu melaksanakan tugas undang. Jadi tujuan aktualisasi yang pertama itu tujuan aktualisasi itu jadi untuk PNS, misalnya Anda sebut Anda untuk PNS, maksudnya gitu. Jadi tujuan aktualisasi itu untuk PNS,
adalah ini. Untuk siswa adalah ini. Gitu harusnya tujuan aktualisasi itu. Untuk sekolah apa? Untuk sekolah itu meningkatkan kinerja tentunya meningkatkan kinerja inilah gitu ya. Untuk siswa ya tentunya menjawab pertanyaan yang Anda tadi, pemahaman tentang ini meningkat. Untuk diri saya pribadi, saya bisa meningkatkan metode belajar yang bisa saya kembangkan lebih jauh atau gimana lah bunyinya. Gitu kira-kira, Bob. Ya, Pak. Oke, gitu ya. Bisa ya? Oke, keren. Sudah ini yang saya tunggu-tunggu, keren sekali. Oke, lanjut. Apa setelah itu? Oke, asih. Tujuan itu tadi tujuan ya, yang saya bilang tadi manfaat ya. Oke. Manfaat ini yang saya bilang tadi manfaat. Sorry. Maaf. Tujuan, oke. Tujuan seperti itu silakan gitu ya. Silakan untuk ASN. Tapi usahakan pakai kata kata kunci. Kunci, Pak, ya. Manfaat ini juga sama. Kalau Anda bisa meringkasnya menjadi kata kunci saja, sehingga Anda membantu ASN dalam meningkatkan kualitas. Nah, jadi bagi ASN adalah saya bisa meningkatkan kualitas diri. Titik di situ. Nah, melatih diri dalam melakukan itu kan nggak penting amat, itu kan bahasa bunganya. Saya kualitas diri. Gitu. Yang kedua bagi organisasi unit kerja adalah meningkatkan pelayanan. Gitu. Saya akan dengan metode saya ini akan meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Gitu. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah jelas apa yang saya lakukan ini menunjang visi misi daerah. Jadi udah titik. Visi yang mana? Ya nanti Anda siapkan kalau dia tanya. Kalau dia nggak tanya ya udah, berarti dia ngerti juga kan gitu ya. Terus bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik adalah capaian nilainya menjadi optimal. Itu bos. Ambil kata-kata gitu, jangan bukunya disalin. Oke. Ya, Pak. Untuk yang lain juga ya gitu ya. Kira-kira supaya mereka. Saya kasih bocoran dikit, tapi nggak usah takut ya. Ini bocoran. Atau mungkin juga sudah tahu. Kemungkinan yang menguji Anda itu kepala badan. Oke? Kepala badan. Nah, kalau kepala badan nanti Anda kasih kata-kata kunci begitu, wah, termehek-mehek dia. Nyeng. Wah, senang sekali saya. Oke, tapi nggak usah takut. Nggak tahu kepala badan mati aku. Ya biasa-biasa aja sih. Oke, gitu ya. Ini Ya, manfaat Pak. ya. Oke. Nah, lanjut apa? Setelah itu. Sudah, Pak. Baru sampai di sini aja, Pak. Sempat bikin tadi. Yang ketinggalan satu, Bob. Yang penting dan itu harus Anda muat adalah jadwal, schedule-nya. Anda harus cantumkan di sini. Iya, Pak. Persiapan saya ketemu mentor itu tanggal sekian. Ini tanggal sekian. Itu expose itu. Karena itu juga termasuk nanti yang akan direnung oleh penguji. Jangan sampai apa yang Anda buat itu bersama orang yang namanya Bang Sunaryo itu ternyata membuat ecek-ecek. Anda kerja cuma 1 hari, tapi menghabiskan waktu 1 bulan gitu. Ini ngapain sih Bambang ini? Kayak gitu. Jadi jadwal itu penting ya. Nanti Anda masukkan 1 jadwal ya. Oke, untuk semua juga gitu ya. Tinggal jadwal aja. Ini sudah keren nih. Selesai sudah. Nah, ya sudah. Nah, kalau caranya keluar setelah ini, oke? Ya, Pak. Sudah. Di atas itu ada merah. Ya, Pak, ada. Itu diklik. Nah, klik Anda sudah keluar. Sudah keren sekali. Makasih, Pak. Aduh, sama-sama. Sukses sudah. Nah. Oke. Itu tadi salah satu contoh. Nggak harus seperti itu. Anda bisa itu gaya model kayak saya gitu ya. Itu kayak saya yang saya ceritain dulu, saya kalau disuruh baca slide itu
Enggak banget, bukan saya banget. Kenapa? Yang pertama, ketahuan kalau saya nggak siap malamnya bawa ngajar Anda, sehingga saya tergantung pada slide. Karena slide itu fungsinya adalah mengantarkan otak saya untuk mengingat sesuatu. Hanya mengingat, bukan untuk membaca di depan Anda, oke? Sama seperti kalau Anda nanti membaca, kesannya walaupun Anda kuasai karena Anda gugup terus Anda membaca sih nggak apa-apa gitu ya, bantu-bantu baca dikit-dikit. Tapi kalau Anda baca terus nggak ngeliatin ke kami gitu, Pak, coba kawan kayaknya kenapa ya dia gitu. Nanti akan ada di dalam hati penguji, dalam hati saya juga, kenapa dia kok membaca ya? Apa dia nggak siap? Apa dia ini dibuatin omnya gitu ya? Jadi macam-macam. Jadi kata-kata negatif itu menjadi berkembang. Jangan biarkan itu berkembang. Makanya ada siap benar gitu ya. Ada siap, nggak apa-apa latihan. Saya juga dulu juga awal-awal juga latihan biasa di depan kaca. Saya tengok kanan kiri, istri saya lagi keluar, saya mulai di depan kaca. Saudara-saudara gitu, nah, gitu. Maka jadinya kayak gini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Demonstrasi tadi keren sekali. Oke, ada pertanyaan? Serius, nggak nanya nih. Nanti WA. Tidak ada pertanyaan, nanti WA. Saya close dulu WA saya. Ya Kak, pasti. Tapi anu ya, gambarannya nangkep ya tadi apa yang saya demonstrasikan dengan Mbok Nyoman tadi ya, gitu ya. Oke, kalau nangkep idenya, Anda silakan membuat. Jadi yang pertama tadi pembukanya adalah judul dulu boleh. Judul ini yang akan saya sampaikan adalah tentang ini. Terus kemudian yang kedua, siapa saya. Kemudian apa sayanya tadi, apa sayanya itu jabatan saya, apa saya itu nanti di tabel itu juga sudah disebutkan guru ini itu apa saya. Kemudian apa sayanya diperkuat dengan menunjukkan isunya. Isunya ada di apa saya. Oke, keren, sudah cukupin. Nggak usah cipta visi misi kabupaten, oke? Nanti di bawah itu saja yang dimanfaat untuk daerah Anda sebutkan itu untuk jadi ada juga yang ini adalah visi misi kabupaten dengan enggak penting. Kalau dia nggak kepingin tahu itu penguji tentang visi misi kabupaten, kalau saya itu Ibu baca dong di situ gitu. Di situ sudah ada itu buku yang perkasa yang saya kumpul. Tapi jangan gitu juga, jangan ketus nanti nilainya jadi jelek. Jengkel. Jengkel saya kali ini. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak ada ya. Elis Rahayu. Elis Rahayu. Rahayu itu kalau bahasa Bali apa artinya? Ada tuh bahasa Bali Rahayu. Apa? Orang Bali. Apa itu? Saya suka dengar itu Rahayu itu orang Bali bilang. Wilujeng Rahayu itu bahasa Bali ada itu. Saya suka dengar itu. Kalau nggak ada nanti Anda bikin sendiri baru bahasa baru. Rahayu. Siap apa itu Rahayu? Yaitu artinya Elis. Iseng aja saya tanya. Soalnya Anda nggak nanya-nanya, jadi saya supaya nanya. Oke. Ada? Tuan Agus, Anda serius sekali begitu tuh. Loh, Agus begitu disapa hilang. Coba lihat. Dia bisa begitu buka mic-nya langsung terlempar. Jangan dimasukin lagi, biar aja. Mau masuk lagi ya. Lihat fotonya aku sudah serius banget. Itu foto di studio itu. Studio mana gue?
Saya ini ngetawain, padahal saya juga biasa terlempar-lempar gitu. Piung, hilang. Oke, kalau nggak ada, rasanya Anda mending menghabiskan waktu untuk menyiapkan deh ya. Nanti kalau ada hal yang sulit untuk di ini, eh, silakan di satu satu hal lagi. Kalau tadi punya punya Mbok Nyoman tadi sudah bagus, oke, bagus, cukup bagus. Kalau Anda kebingungan tentang desain template ya, kalau Anda kuncinya adalah seragam template itu. Jadi jangan misalnya Anda pilih yang paling paling sederhana itu warna putih misalnya ya, dasar putih. Kalau satu dikatakan dasar putih sampai terakhir Anda pakai dasar putih. Oke. Itu pun mempengaruhi ya nggak ada nilainya juga sih. Cuman karena saya juga ngajar bikin itu tanya ini murid saya Budian ini. Saya ngajar begitu template-nya itu seragam dari awal supaya Anda tidak nampak compang-camping, comot kanan, comot kayak kalau yang satu putih, yang satu hijau ya, kayaknya orang ini nyomotin dari tempat lain gitu ya, curug-curug gitu. Nah, seragam itu indah. Terus kemudian Anda kalau bingung dengan warna, yang paling netral, saya sarankan putih background-nya. Eh, nggak apa-apa warna dulunya saya menghindari warna putih. Kenapa? Karena saya juga menganjurkan ke teman-teman yang mau ujian seyogianya tidak warna putih. Kenapa? Karena dulu dipaparkannya di tembok, oke? Di tembok, pakai sorot-sorot itu. Tapi sekarang Anda di laptop langsung, sehingga warna putih itu juga menjadi keren gitu. Bagus juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting seragam, semua putih-putih gitu. Jangan terlalu banyak warna-warni gitu ya. Jadi misalkan satu template itu maksimal 3 warna gitu ya. Ada hijau, kuning, coklat, akhirnya kacau juga gitu. Biasanya begitu. Kita kalau ngasih saran warnanya yang cocok dan maksimal itu 3 gitu. Tapi ini nggak penting-penting amat, sudah lupakan itu, forget it. Tapi yang jelas seragam ya. Tadi template-nya Mbok Nyoman itu satu madhab gitu ya. Itu bagus, keren. Oke, kalau memang kita itu lagu itu. Kalaulah memang itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sing ada pertanyaan lagi, Mbok dan Beli, Izin Pak. Kita oke, silakan. Pak, Silakan Ibu. mau tanya, kalau misalnya Ya, untuk judul cover depannya itu Pak, cover depannya itu sama dengan yang di lembar persetujuan Pak. kan iya dong. Karena itu nanti dicatat. Jadi gini, oke, saya lupa bicara judul. Judul itu tidak mengikat. Tidak mengikat artinya gini, tidak harus seperti karya tulis. Judul Anda apa nih? Judul Anda apa? Kira-kira. Judul kalau judul di cover depannya Pak, Poles APD dalam kurung penurunan tingkat penularan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Ampi Babo melalui poster, leaflet, sosialisasi alat pelindung diri. Oke, itu judulnya itu sebetulnya yang gede itu. Nah, nanti di sampul Anda mau pakai judul yang gedenya itu saja boleh gitu. Nah, siapa yang melarang? Karena nggak ada ketentuan. Jadi ada itu yang pakai singkatan-singkatan aneh-aneh itu jadi judul gede gitu. Wow gitu. Nah, nanti di dalam baru yang pakai tanda kurung di dalam juga boleh, atau di luar sudah pakai tanda kurung juga sudah boleh gitu. Tapi judul besarnya itu tonjolin tuh. Saran saya gitu. Saran saya untuk yang lain juga gitu. Jangan ambil utuh gagasan itu dijadikan judul gitu. Kayaknya nggak keren banget ya, nggak oke banget gitu. Kayak memang betul-betul formal apa ya, kayak laporan skripsi. Jadi nggak menarik untuk dibaca. Jadi agak setengah buku gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan eye catching. Jadi orang, hah, apa ini gitu. Ada tempat, kayak kayak eh,
Bob Nyoman tadi, itu saya sarankan, kenapa sih tidak pakai BTI saja? BTI, gitu. Dalam kurung baca, tulis, ingat. Jadi nggak usah panjang-panjang lain-lainnya. BTI, baca, tulis, ingat. Nah, nanti judul di dalamnya baru dijelasin pakai itu. Cuman habis ngomong itu saya jadi inget-inget gitu. Karena umur saya banyak gitu. Saya tahun 65 itu sudah kelas 3 SD, jadi saya masih ingat itu betul BTI itu underbone-nya PKI. Jadi BTI Barisan Tani Indonesia itu di bawahnya PKI. Jadi saya ingat-ingat untungnya ini Bok Nyoman ada lanjutannya BTI apa gitu. saya jadi wow. Saya kemarin ngasih saran BTI. Tapi itu jadinya enggak kayak saya. Jadi iya biasa salah saya. Udah sering. Oke. Jadi seperti itu pertanyaannya. Oke, good. Saya pikir ide gagasannya itu yang keren pakai judul. Nggak usah meningkatkan ini, enggak, ide gagasannya aja potong keren. Apa gitu. Peningkatan bukan peningkatan. Misalnya pojok baca. Ada yang bukan pojok baca kan, pojok baca SMP ini gitu aja udah, atau pojok baca di SMP negeri atau seterusnya gitu. Jadi jangan meningkatkan minat baca dengan membuat, dan itu di dalam pojok baca gitu aja sudah oke. Pojok baca SMP negeri. Sebetulnya SMP negerinya nggak penting. Kenapa? Karena di bawah ada nama Anda. Tapi ya kalau Anda kasih SMP negeri boleh, supaya lebih spesifik gitu, spesifik aja. Pojok baca SMP negeri, SD negeri, gitu. Oke. Jadi ide gagasan itu biasanya yang keren dipakai. Oke, sampai di sini. Terus terakhir lembar tanda tangan. Sudah saya tanda tangan semua kayaknya. Ada yang belum saya tanda tangan lembar tanda tangannya? Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Kenapa? Yang lain sudah? Yang lain sudah? Aku sudah saya tanda tangan. Saya belum, Pak. Oke. Elis belum. Tapi aku sudah ya. Itu mas bagus. Kasihan deh lu. Oh, itu goyang. Aku sudah, Gus. Tanda tangan persetujuan untuk coach. Pak, sudah. Saya belum. Belum. Oke. Ya untuk yang belum, Anda kirimkan aja WA, boleh sekarang langsung. Itu pun saya juga saya tempelin belum, aja pakai. Jadi dalam bentuk Word, kirim ke saya, nanti saya tempelin tanda tangan saya kirim balik. Cepat kali. Oke. Kirim aja sekarang ya. Nanti biar cepat saya tanda tangan supaya toh Anda udah saya bilang siap, saya nggak perlu lihat utuhnya lagi gitu. Langsung tanda tangan. Jadi nanti setelah dari saya mungkin baru Anda print, bisa jadi Anda print untuk tanda tangan mentor. Kan mentornya kampung gitu ya di sana. Atau kalau mentornya kirim-kiriman silakan. Tapi yang jelas usahakan saya dulu. Karena kalau mentor udah tanda tangan fisik, nanti Anda masukin lagi di situ agak repot lagi. Kalau saya dulu kan saya terus nanti bisa di print, gitu. Baru ada fisik ke mentor. Mentor nanti nggak tahu nyerahinnya ke Palu gimana, pakai email atau pakai di scan atau gimana, nggak tahu saya. Nanti itu dibicarakan dengan panitia. Oke, paham ya? Dikirim aja ini lembar tantangan. Itu yang pertama, yang terakhir. Ada yang lebih terakhir lagi. Mumpung kita ketemu bersama, dipesankan ke mentor. Nanti kalau sudah ada jadwal keluar dari kami untuk ujian, itu ada jamnya. Jamnya ini biasanya nggak mengikat sekali. Kenapa? Karena ada teman-teman yang itu tadi yang saya minta gak cepet ya 10 menit gitu. Jadi ada kecenderungan untuk lebih cepat dari jadwal. Jadi jangan sampai nanti ada biasanya yang setelah istirahat. Ada jam istirahatnya, terus jam 1 masuk. Nah, biasanya yang jam 1 itu kekeh
saya jatahnya jam 1 loh saya gitu. Tidak bisa jam 12 gitu. Nehi Pak gitu. Kalau ini cepet gini, bisa-bisa yang jam 1 ke 12 gitu. Kasih tahu itu kepala sekolah. Jangan pergi kemana-mana, saya kontrak Bapak sehari ini. Gitu. Jangan pergi-pergi dari Sumbersari dulu, Pak. Bapak di depan TV terus. Gitu, Bos. Gitu. Jadi itu nanti bisa geser-geser gini. Nah, dan waktu istirahat yang 1 jam itu juga tentatif gitu. Biasanya kalau saya sih, pokoknya saya habis sholat langsung. Kalau saya gitu ya. Karena selama Anda ngomong biasanya saya makan. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan gini saya makan. Jadi orang-orang istirahat pada makan, saya udah kenyang. Karena ikut makan lagi, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Sing. Izin satu lagi, Cukup Pak. jelas. Iya, silakan. Boleh. Kalau untuk yang rancangan ini, Pak, sampai daftar pustaka atau gimana, Pak? Perlu nggak ya daftar pustaka? Ya nggak apa-apa sih, dikasih aja daftar pustaka kalau ada daftar pustaka supaya lebih 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 tebal, lebih bagus. Kasih aja daftar isi kasih, jangan lupa daftar isi kasih. Ya ini apa ya, nggak ada nilai mutlaknya, itu flowery saja sebetulnya karena kita konsentrasinya nanti pada isi, tapi nggak apa-apa, kasih kasih lengkap gitu supaya kecoh pengujinya. Oke ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi ibu-ibu. Jadi kalau kalau yang lain-lain ini melihat saya, kalau Lisnawati itu mengintip saya karena cuma kelihatan matanya aja, kayak yang biasa segini nih kelihatan. Mengintip itu nanya, bukan melihat, tidak menonton, dia mengintip. Awas bintitan matanya. Oke, itu sudah mulai menonton, dia sudah mulai menonton, mempertontonkan diri itu maksudnya. Sembunyi deh. Oke, iya deh. Kalau gitu kita kita akhiri saja. Anda supaya konsentrasi kerja dan Anda kirimkan. Nanti saya kirim tanda tangan balik ke Anda semua. Oke, kalau sudah boleh kita bubarkan diri. Oke, Ah, saya pamitkan Anda ke barangkali ada yang ditanyakan dan terima kasih ya. Anda kalau masih mau di sini ngobrol dulu silakan. Ngobrol sesama Anda. Biar saya balik ke room besar, saya nanti kasih tahu kalau kita udah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima Sehat kasih, baik. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Ya, mohon izin untuk yang merekam silakan di stop rekamannya karena Pak Bambang sudah tidak berada di tempat. Untuk yang masih mau diskusi silakan. Kita sambil menunggu waktunya selesai untuk kembali ke meeting.